guys, selamat datang di channel Case Game. Jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari kanal ini. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai videonya. Cerita berawal di sebuah pulau terpencil yang menjadi tempat para bangsa Viking. Mereka telah menetap di sana selama 8 generasi, sejak kedatangan nenek moyang mereka bernama Eivor, yang pertama kali terdampar di pulau itu. Sekilas nampak kehidupan mereka tenang dan damai, dengan aktivitas memancing, berburu, minum minuman haram, dan bercocok tanam. Dan tak lupa bermantap-mantap ria. Namun pada malam harinya mereka harus bersiap menghadapi serangan naga ganas yang mencuri kedamaian mereka. Di desa tersebut, terdapat seorang pemimpin kuat bernama Stoik, sosok kepala suku yang disegani karena kekuatan luar biasanya. Ia bahkan mampu menaklukkan seekor naga sendirian. Stoik mempunyai seorang putra bernama Ikam, seorang remaja yang bercita-cita menjadi kasir Indomart, tetapi karena persyaratan yang harus bisa mengendalikan api, air, tanah, dan udara, ia memilih menjadi seorang pengendali naga agar bisa mendapatkan perhatian wanita yang dia taksir. Sayangnya, Hiccup tidak mewarisi kekuatan ayahnya. Ia dianggap lemah dan tidak layak ikut bertarung, sehingga sang ayah sering melarangnya terlibat dalam konflik melawan naga. Meski begitu, Hiccup diam-diam membuat senjata rakitannya sendiri dan mencoba menaklukkan salah satu naga paling misterius dan ditakuti, yang dikenal sebagai Night Fury. Secara tak terduga, Hiccup berhasil melukai naga tersebut dan membuatnya jatuh di sebuah hutan. Karena terlalu larut dalam rasa bangganya, Hiccup nyaris kehilangan nyawa. Untungnya, Stoik datang menyelamatkannya. Namun, akibat kejadian itu, kawanan naga berhasil mencuri banyak ternak mereka dengan mudah. Peristiwa ini membuat Stoik menyalahkan Hiccup dan memarahinya di depan warga, yang kemudian semakin meremahkannya. Di hadapan Astrid, Hiccup merasa sangat terhina dan bertekad untuk membuktikan bahwa ia memang benar-benar telah mengalahkan Night Fury. Sayangnya, tak ada yang mempercayainya, sehingga ia memutuskan untuk diam-diam kembali ke lokasi naga jatuh. Sementara itu, Stoik mengumpulkan para penduduk dan menyampaikan bahwa ia menemukan lokasi yang diakini sebagai sarang para naga. Ia berniat memimpin pasukan untuk menyerang tempat itu demi keamanan desa. Sebelum berangkat, Stoik meminta petunjuk dari tetua desa bernama Goti, yang lewat ramalannya menyatakan bahwa peperangan ini adalah jalan yang benar. Dalam waktu yang sama, seorang pandai besi sekaligus prajurit berpengalaman bernama Gober, yang juga menjadi mentor bagi para prajurit muda, membujuk Stoik agar mengizinkan Hiccup ikut serta dalam pelatihan naga. Gober adalah satu-satunya yang percaya bahwa Hiccup memiliki potensi besar untuk menjadi prajurit hebat di masa depan. Di sisi lain, Hiccup telah sampai di wilayah hutan Ravenpound, mengikuti jejak pohon-pohon tumbang akibat jatuhnya naga tersebut. Di sana, ia akhirnya kembali menemukan sang naga yang sedang terbaring lemah. Ia pun mengeluarkan pisaunya, bersiap mengambil bagian tubuh naga itu sebagai bukti kemenangannya. Namun, saat melihat tatapan naga yang tak berdaya, rasa iba mengalahkan niatnya. Dan keputusan tersebut hampir saja membuat nyawanya melayang.
Sesampainya di rumah, Hiccup berniat membagikan pengalamannya dari hutan Raven Pound. Kali ini, ia tidak lagi ingin menyerang naga, melainkan memahaminya lebih dalam. Namun, sang ayah justru berpikir lain. Stoik mengira anaknya tetap ingin bertarung, sehingga ia memberikan sebilah kapak dan memintanya menjadi prajurit Viking sejati. Nyatanya, yang dimaksud sang ayah adalah pelatihan berupa pertarungan langsung melawan naga, mirip arena adu kekuatan seperti di Koloseum Romawi. Saat tiba di arena latihan, Hiccup disambut oleh Astrid dan teman-temannya bernama Fishlegs, Tufnut, Roofnut, dan Snotlow. Mereka semua meremehkannya. Untungnya, Gober selaku pelatih langsung menengahi dan memberikan arahan. Naga pertama yang mereka hadapi adalah seekor Gronkel, naga berbadan besar dari jenis batu. Astrid menunjukkan kemampuannya dengan sangat gesit, sementara Hiccup justru hampir celaka. Pertarungan pun dihentikan oleh Gober. Merasa tak berguna, Hiccup kembali ke hutan dan secara tak sengaja menemukan Night Fury di sekitar danau. Ia melihat bahwa sang naga tidak bisa terbang seperti biasanya. Dari situlah Hiccup menyadari bahwa bagian ekor Night Fury rusak, sehingga membuatnya kesulitan bergerak. Tanpa sengaja, pensil Hiccup terjatuh, membuat Night Fury menyadari keberadaannya. Meski begitu, naga itu tidak menyerangnya. Malam harinya, Hiccup mempelajari buku tentang naga. Astrid melihatnya dan mempertanyakan niat Hiccup, karena bagi seorang Viking, naga adalah musuh, bukan sesuatu yang harus dipelajari. Ia pun bertanya, sebenarnya Hiccup berpihak pada siapa? Buku tersebut berisi informasi tentang berbagai jenis naga, tetapi tak satu pun menyebutkan soal Night Fury. Di tempat lain, Stoik memulai ekspedisinya bersama para prajurit untuk mencari sarang naga. Tanpa mereka duga, sekelompok naga langsung menyerang. Kembali ke pelatihan, para peserta termasuk Hiccup menghadapi naga dari jenis Deadly Nader. Dalam pertarungan ini, Hiccup kembali menunjukkan kelemahannya. Astrid bahkan harus turun tangan untuk menyelamatkannya. Kekompakan tim Astrid dan teman-temannya benar-benar menunjukkan mereka lebih siap. Dipenuhi rasa kecewa, Hiccup kembali ke tempat Night Fury. Kali ini ia membawa ikan sebagai tanda niat baik. Tanpa diduga, Night Fury menerima pemberian itu dan bahkan membaginya. Walau terasa menjijikkan, Hiccup tetap memakan ikan demi menjalin kedekatan. Namun saat ia mencoba menyentuh sang naga, Night Fury marah. Menjelang malam, Night Fury merasa penasaran karena Hiccup belum juga kembali. Saat melihat Hiccup menggambar dirinya, Night Fury juga mulai menggambar. Tapi saat Hiccup tanpa sengaja menginjak gambar Night Fury, sang naga tampak kesal. Hiccup pun mencoba mendekat lagi, kali ini hati-hati agar tidak merusak gambar itu. Ia mengulurkan tangan tanpa niat menyakiti, dan momen itu menjadi awal ikatan di antara mereka. Malam itu, Gober mengumpulkan para muridnya dan menjelaskan bahwa seekor naga tidak bisa terbang tanpa sayap atau ekor. Tanpa kemampuan itu, mereka hanya menunggu ajal. Penjelasan itu membuat Hiccup tergerak. Ia memutuskan untuk menciptakan ekor buatan,
semacam sirip prostetik, agar Night Fury bisa terbang lagi. Keesokan harinya, Hiccup datang membawa banyak ikan sambil memasang alat buatannya pada ekor Night Fury. Hasilnya, naga itu kembali bisa terbang, meski belum stabil. Dari sana Hiccup sadar, Night Fury tidak bisa terbang sendiri dengan alat itu. Ia membutuhkan pengendara. Seiring waktu, ikatan mereka tumbuh kuat. Hiccup mulai belajar banyak hal tentang naga dari interaksinya dengan Night Fury. Ia pun memberi nama pada sang naga, menyesuaikan dengan bentuk giginya, dan menyebutnya Toothless. Sejak saat itu, mereka pun terus berlatih bersama dan membentuk kepercayaan satu sama lain. Setelah menghabiskan banyak waktu bersama, Hiccup mulai menyadari bahwa para naga sebenarnya bukanlah musuh. Dalam pandangannya, manusia dan naga seharusnya bisa hidup berdampingan secara harmonis. Berkat pengalamannya dengan Night Fury, kemampuan Hiccup dalam latihan makin meningkat. Namun alih-alih menggunakan kekerasan, ia memilih pendekatan yang lebih lembut, menjinakkan. Ia berhasil membuat naga Zifel takut menggunakan belut, makanan yang sangat dibenci oleh naga tersebut. Ia juga dengan mudah mengendalikan Gronkel dan memperlakukan naga kecil Terrible Terror seperti hewan peliharaan. Bahkan Deadly Nader pun bisa dilumpuhkan olehnya tanpa perlawanan berarti. Keahlian Hiccup yang makin menonjol membuat teman-teman seperlatihannya mulai mengakui kemampuannya. Namun, hal ini justru membuat Astrid merasa cemburu dan heran. Terlebih karena cara Hiccup menaklukkan naga terlihat jauh dari metode yang biasa digunakan oleh para pejuang Viking. Kecurigaan pun muncul, hingga Astrid diam-diam mencoba membuntuti Hiccup. Namun saat itu, ia kehilangan jejaknya. Di waktu yang sama, Stoik dan pasukannya kembali dari ekspedisi mereka dengan hasil nihil, tidak berhasil menemukan sarang naga. Namun semuanya berubah ketika Stoik mendengar cerita tentang prestasi anaknya. Ia begitu bangga dan mulai mengakui kemampuan Hiccup, bahkan memberinya hadiah sebagai simbol pengakuan sebagai seorang Viking sejati. Hari berikutnya, Hiccup dan Astrid diadu dalam kompetisi untuk menentukan siapa yang layak menghadapi Monstrous Nightmare dalam pertarungan final. Belum sempat Astrid bergerak, Hiccup sudah lebih dulu menaklukkan naga itu dengan caranya sendiri. Kemenangan tersebut membuat Astrid semakin frustrasi. Hiccup sendiri sebenarnya tidak menginginkan kemenangan itu. Karena penasaran, Astrid kembali mengikuti Hiccup diam-diam, hingga akhirnya mengetahui rahasia terbesar Hiccup selama ini. Hiccup mencoba meyakinkan Astrid bahwa dirinya dan Toothless tidak berniat jahat, dan mereka justru ingin menciptakan perdamaian. Astrid awalnya ragu, namun Hiccup mengajaknya terbang bersama di punggung Toothless. Di momen itulah, pandangan Astrid terhadap naga perlahan berubah. Namun saat mereka terbang, Toothless tiba-tiba berbelok dan menyusup ke kawanan naga lain yang sedang menuju sarang naga, tempat rahasia yang selama ini dicari Stoik. Di sanalah akhirnya terungkap bahwa para naga mencuri ternak bukan karena keinginan sendiri, tetapi karena ditekan oleh naga raksasa bernama Red Death yang mengancam mereka.
Mendengar hal ini, Astrid berniat memberitahukannya kepada Stoik. Tapi Hiccup melarang, khawatir Toothless akan ditangkap jika kebenaran itu terbongkar. Astrid pun akhirnya mulai percaya dan bersumpah akan menjaga rahasia tersebut. Tom, ¿y aquí más plano? Ahora está. Sampailah pada pertandingan terakhir antara Hiccup dan Monstrous Nightmare. Kali ini, Hiccup ingin membuktikan pada semua orang bahwa naga tak sejahat yang selama ini dipercaya. Namun, ketika Stoik berteriak, hal itu membuat naga menjadi agresif dan menyerang. Teriakan Hiccup yang kesakitan terdengar oleh Toothless dari kejauhan. Tanpa ragu, Toothless segera terbang untuk menyelamatkan sahabatnya. Namun kedatangannya justru menimbulkan kepanikan, hingga akhirnya Stoik dan para prajurit memutuskan untuk menangkap Toothless. Di saat itulah, Hiccup memberanikan diri untuk berkata jujur kepada ayahnya. Ia mengungkapkan semua yang ia ketahui, termasuk lokasi sebenarnya dari sarang naga. Sayangnya, niat baik itu malah disalahartikan oleh Stoik. Ia memutuskan membawa Toothless sebagai penunjuk jalan menuju sarang naga. Namun begitu menyadari bahwa anaknya membela makhluk yang selama ini dianggap bertanggung jawab atas kematian ibunya, Stoik marah besar. Ia bahkan menolak lagi mengakui Hiccup sebagai putranya. Tanpa membuang waktu, Stoik memimpin pasukannya menuju sarang naga, membawa Toothless sebagai pandu. Meski sempat terpukul, Hiccup tak tinggal diam. Ia segera mengumpulkan teman-temannya dan mengajak mereka menyusul Stoik. Kali ini, mereka menunggangi naga-naga yang sebelumnya hidup di desa, menjadikannya sekutu dalam misi berbahaya itu. Setibanya di mulut sarang naga, Stoik dan pasukannya langsung meluncurkan serangan dengan batu-batu besar, yang menciptakan retakan besar di dinding gua. Dari sana, ratusan naga keluar terbang, dan tak lama kemudian, naga raksasa bernama Red Death muncul dalam kemarahan besar karena wilayahnya diganggu. Melihat ukuran dan kekuatan sang naga, Stoik langsung menyadari bahwa mereka tidak akan sanggup mengalahkannya. Namun tak disangka, di hadapan semua orang, Hiccup datang memimpin pasukan muda, masing-masing menunggangi naga. Hiccup langsung menuju kapal tempat Toothless dikurung dan berusaha membebaskannya. Sementara teman-temannya mengalihkan perhatian Red Death. Dalam kekacauan itu, sang naga mengibaskan ekornya dengan keras, hingga membuat Hiccup dan Toothless terlempar ke laut. Beruntung, Stoik datang tepat waktu dan menyelamatkan keduanya. Di momen itu, Stoik akhirnya luluh dan mengakui kesalahannya. Ia meminta maaf atas semua kata-katanya dan mengakui bahwa Hiccup adalah seorang Viking sejati, prajurit yang membawa harapan bagi masa depan desa mereka. Dengan semangat yang baru, Hiccup dan Toothless terbang menghadapi Red Death untuk menjauhkan ancaman dari desa. Pertarungan sengit terjadi di udara, disaksikan oleh para penduduk desa yang hanya bisa berharap pada keberanian Hiccup. Dalam pertempuran itu, sirip buatan Toothless rusak terbakar, membatasi waktu mereka di udara.
Namun dengan waktu yang tersisa, Toothless bermanuver tajam dan menembakkan api langsung ke dalam mulut Red Death. Ledakan besar terjadi, membuat Hiccup terlempar jauh dari punggung Toothless. Melihat itu, Toothless langsung menyusul dan menangkap Hiccup tepat waktu, melindunginya dari dampak jatuh. Saat semuanya selesai, Stoik bersedih, mengira putranya telah gugur. Namun tak lama, Toothless muncul dengan Hiccup yang masih hidup dalam pelukannya. Ocaliłeś mi syna. Dziękuję. Beberapa waktu kemudian, Hiccup terbangun di rumahnya. Meski harus menerima kenyataan bahwa satu kakinya hilang akibat pertempuran, ia segera melupakan kesedihannya saat membuka pintu rumah. Di depan sana, ia melihat pemandangan luar biasa, manusia dan naga kini hidup berdampingan dalam damai. Demikianlah akhir dari cerita film kali ini. Semoga terhibur. Assalam. I tylko wariat by tu został.